Tika, aku mahasiswi semester 6. Aku Clairin, aku mahasiswi semester 2. Nama aku Hafid, aku mahasiswa semester 4. Dan ini adalah caraku Untuk berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Caraku adalah dengan fokus pada industri media kreatif yang merupakan subsektor dari industri kreatif. Nah, dengan fokus terhadap industri ini, saya yakin sebagai seorang mahasiswa Gen Z yang hidup di era milenial dan globalisasi, yang tahu dengan perkembangan zaman, tren inovasi terbaru, saya yakin bisa memberikan impact terhadap perekonomian nantinya dengan berkolaborasi, membuat konten, berinovasi. Setiap orang bisa melakukan hal tersebut, termasuk saya. Hal ini memberikan peluang bagi semua orang untuk terjun di industri ini tanpa syarat. Bisa kita lihat banyaknya influencer, YouTuber, TikToker. Ini menunjukkan bahwa industri ini telah menciptakan, secara tidak langsung telah menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Indonesia dan memberikan impact yang positif tentunya. Memang data dari Badan Ekonomi Kreatif Nasional atau Bekraf menunjukkan bahwa pada tahun 2023, tahun lalu, industri kreatif menyumbang sekitar 7,8% dari PDB Indonesia. Meskipun angka ini masih kecil, namun jika kita lihat tren perkembangan dari tahun ke tahun, industri ini terus meningkat atau up only. Maka dari itu, saya pribadi punya conviction bahwa industri ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun dan suatu saat akan menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Saat ini pemerintah sedang menggalakkan pengembangan UMKM. Karena UMKM sangat berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. UMKM berperan memberi 61% terhadap PDB Indonesia dan memberi kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 96,9%. UMKM memberi kontribusi terbesar karena sektor ini stabil saat terjadi krisis. Hal ini dibuktikan pada saat krisis moneter tahun 1998, UMKM mampu bertahan dan mampu menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman banyaknya pengangguran. Untuk berkontribusi pada UMKM, saya memulainya dengan cara membeli produk-produk UMKM yang ada di sekitar saya. Saya juga meningkatkan kualitas diri saya untuk membagikan pengetahuan yang saya dapat saat kuliah kepada para pemilik UMKM, terutama di bidang keuangan dan pemasaran. Saya juga mulai meningkatkan pemasaran digital mulai dari skala terkecil dan membantu pemasaran produk-produk teman saya dengan cara memanfaatkan jaringan yang saya miliki di lingkungan perkuliahan dan organisasi. Berbicara tentang kontribusi, tentunya hal ini harus ada yang dikorbankan untuk menunjang suatu kualitas atau peningkatan dari perekonomian itu sendiri. Dan kontribusi yang aku lakukan secara nyata saat ini adalah to be a businesswoman. Ya, aku adalah seorang pelaku usaha yang mana bisnis aku berjalan atau bergerak di bidang yang menghasilkan produk healthy snack Kobro. Mengingat pola konsumsi masyarakat yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya, hal ini menjadi peluang bagi aku untuk menjalankan usaha yang bergerak di bidang F&B ini. Dan sejalan dengan data yang telah tercatat pada Badan Pusat Statistik di tahun 2024, persentase kenaikan peningkatan perekonomian Indonesia saat ini mencapai 5,11%. Angka ini terbukti meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 5,4%, dan sumbangsih terbesar dari peningkatan persentase ini adalah terciptanya pelaku-pelaku usaha. Maka hal ini terbukti dengan kita berkecimpung atau menjadi seorang businessman, businesswoman, or entrepreneurship, maka kita sama halnya dengan berkontribusi secara langsung dan secara nyata untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.